Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Ibu harap anak-anak dalam keadaan baik dan sehat-sehat ya. Ya, pada pertemuan kali ini kita akan belajar fikih mengenai hitan. Sebelum kita masuk ke pengertian hitan, Ibu akan bercerita tentang sejarah hitan. Hitan bermula pada masa Nabi Ibrahim alaihissalam. Hitan ini telah disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh hadis riwayat Bukhari dan Muslim, bahwasanya Nabi Ibrahim berhitan setelah berumur 80 tahun dan berhitan menggunakan kapak. Hitan merupakan salah satu ajaran yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim untuk dilaksanakan. Nah, ketika Nabi Ibrahim sudah diperintahkan oleh Allah, Nabi Ibrahim langsung melaksanakan perintah tersebut secara sempurna, sehingga Nabi Ibrahim dijadikan oleh Allah sebagai panutan dan imam manusia. Tradisi hitan ini ternyata sudah dilaksanakan sejak zaman dahulu kala pada masa Babilonia dan Sumeria kuno, yaitu sekitar tahun 3500 sebelum Masehi. Nah, pada tahun itu mereka melakukan praktek hitan yang dipelopori dari sejumlah prasasti yang berasal dari peradaban bangsa Babilonia dan Sumeria kuno. Di situ tertulis tentang praktik-praktik berhitan secara terperinci. Nah, selain di Babilonia, Sumeria, dan Mesir kuno, orang-orang Yahudi juga mengenal tradisi berhitan loh. Dalam kitab Zabur, yakni kitab yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam, disebutkan bahwa orang yang tidak berhitan termasuk dalam golongan orang yang jahat. Kepercayaan kaum Nasrani juga demikian. Ajaran agama Nasrani mengajarkan umatnya untuk berhitan. Sebelum datangnya agama Islam, yakni bangsa Arab Jahiliyah, juga sudah terbiasa melakukan hitan. Hitan ini dilakukan untuk mengikuti tradisi leluhur mereka, yaitu ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Selanjutnya, ajaran berhitan yang diperintahkan Nabi Ibrahim diikuti oleh para nabi dan rasul setelahnya. Mereka juga mengajarkan hal tersebut kepada umatnya masing-masing. Lalu pada masa Islam, hitan dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kedua cucunya, yaitu Hasan dan Husain. Pada saat Hasan dan Husain berumur 7 hari. Sementara menurut hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, menyebutkan bahwasanya Rasulullah berhitan sejak dilahirkan. Nah, anak-anak, setelah Ibu ceritakan sedikit mengenai sejarah hitan, yuk kita belajar tentang pengertian hitan. Secara bahasa, hitan berasal dari bahasa Arab khotana, yang artinya memotong. Sedangkan menurut istilah, hitan adalah membuka atau memotong kulit yang menutupi ujung kemaluan atau kulub atau kulfah dengan tujuan agar bersih dari kotoran dan suci dari najis. Nah, kenapa laki-laki harus dihitan? Karena Islam telah mengajarkan kepada umatnya untuk selalu menjaga kebersihan, baik kebersihan lahir maupun kebersihan batin. Salah satunya adalah dengan cara melakukan hitan bagi anak laki-laki. Sebab apabila seorang laki-laki tidak dihitan, maka ketika buang air kecil, air seni dapat berkumpul di ujung kulit kemaluan laki-laki atau kulub. Wudhunya menjadi tidak sah apabila najis dari air seni tidak dapat bersih secara keseluruhan. Nah, akibatnya dapat membuat sholat seseorang juga tidak sah. Oleh karena itu, Nabi Muhammad menganjurkan kepada umatnya untuk berhitan agar terhindar dari najis yang susah dibersihkan. Nah, selain tujuannya untuk menghindari najis yang susah dibersihkan, hitan juga bertujuan untuk menghindarkan diri dari najis serta penyakit kelamin yang dapat ditimbulkan.
Dalam ajaran Islam, khitan merupakan keutamaan yang harus dilaksanakan untuk menjaga kesucian dan merupakan fitrah sebagaimana hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari hadis Rasulullah dijelaskan tentang beberapa perkara fitrah yang biasa dilakukan oleh manusia, yaitu yang pertama khitan, mencukur bulu kemaluan, mencabut bulu ketiak, memotong kuku, dan mencukur kumis. 5 perkara tersebut merupakan hal-hal yang disunahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, cukup sekian materi dari Ibu ya. Tugasnya adalah sebagai berikut. Mengerjakan LKS halaman 8, ayo berlatih. Silakan tugasnya dikerjakan di buku LKS masing-masing.